Sungguh agung, tak terhingga kemuliaan Allah yang Allah berikan pada kita. Pada saat ini kita ditarik dengan kehendaknya, yaitu karunia kehendak irodah kudrat dia, bahwa kita harus bersimpuh di haribaannya, mengakui kemahaesaannya, dan mengakui bahwa beliau telah diutus, yaitu mengutus pilihannya, yaitu kekasih kita, penghulu kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia agung, manusia sangat istimewa, dan manusia menjadi penghulu dunia dan akhirat. Di tempat inilah tempat berlabuh para kekasih Allah, dan di tempat inilah pecinta Rasul Allah, dan di tempat inilah orang yang menuju hadirat Allah. Inilah Allah kasihkan pada Bapak dan Ibu. Di tengah-tengah zaman sedang menina-bobokkan kita, di tengah-tengah zaman sedang menggemerlap, mempesona, tengah-tengah zaman yang memenatkan kita kalau dimensi iman, karena semua nikmat betapa agungnya telah Allah kocorkan untuk kita. Yang tadinya jauh sekarang semakin dekat, yang tadinya gelap sekarang terang benderang di setiap pelosok negeri. Inilah hakikatnya karunia Allah. Oleh karena itu, mari wahai umat Muhammad, umat yang selalu mutabaah pada Rasul Allah, syukuri nikmat yang telah Allah kasihkan pada kita. Dan yang sangat fundamental, yang sangat substansi, Allah mengasihi kita, yaitu yang Allah kadang-kadang sekehendaknya. Man lam yaj'alillahu nuran lahu fama lahu min nuri. Barang siapa yang tidak Allah kasihkan nurnya kepada hambanya itu, maka dia tidak mendapatkan nur itu. Terus di ayat lain, yahdillahu linurihi mayyasha, memberi petunjuk Allah kepada nurnya itu mayyasha, sekehendaknya. Menurut kacamata iman, Islam, ihsan, dan kita husnudzon billah, insya Allah bapak-bapak semua yang hadir di tempat yang mulia ini, dan ibu-ibu yang ada di tempat yang mulia ini, yang mendapatkan nur itu. Apa nur itu? Yang kita agungkan sekarang, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dilahirkan itu membawa nur. Nurnya itu apa? Frekuensi, esensi kekuatan iman, Islam, ihsan. Berarti cahaya iman, Islam, ihsan. Cahaya iman, Islam, ihsan itu bagaimana dan apa? Nah, kita simpulkan aja karena waktunya sangat singkat kan, paling sejam. Maka nurun ala nurin itu adalah, kalau kita membuka Al-Quran menurut versi ihsan, tak lain dan tak bukan melainkan zikrullahi akbar, zikir pada Allah, ingat pada Allah dengan qalbu, ruh, jiwa kita. Ingat pada Allah itu apa? Karena Allah kan Maha Pencipta, Maha Pemberi, Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pembimbing, Maha Menentukan, Maha Memiliki, dan Maha segala-galanya. Tak ada lain selain Dia. Maka tatkala ruh kita merasa getaran jiwa, merasa kita dibimbing Allah, merasa kita dikasihi Allah, merasa kita terus diberi petunjuk oleh Allah, sehingga kita merasakan masuk ke masjid yang mulia ini, Masjid Istiqomah kan, betul? Mudah-mudahan itu adalah kualitas ruh yang Nabi Muhammad rasakan. Maka tatkala ada rasa ruh, kita merasa diatur Allah, kita merasa disayang Allah, karena gerak dan diam kita pun ketentuan Allah. Hakikatnya alam yang semakin indah ini adalah potensi alam yang semuanya datang dari Allah. Hidup dalam ruh ibu, hidup dalam ruh bapak, karena bapak ingat
Allah. Itulah Muhammadan, itulah Nur Muhammad. Maka itulah yang mutabaah kepada Rasul Allah Muhammad. Di dunia Allah gabungkan bersama frekuensi Nabi Muhammad, ruh jiwanya. Di akhirat otomatis diabadikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita digabungkan bersama frekuensi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Walaupun jauh tak terhingga, padahal sebenarnya dekat tanpa batas. Dikatakan jauh tak terhingga, secara dohirnya 1443 hijrah, dari hijrah saja. Hujrah Syarifahnya di Madinah. Belum secara nurnya, secara ruhnya, karena beliau adalah abdun muwahidun, hamba yang selalu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, bahwa beliau diangkat oleh Allah ruhnya sehingga didudukan di Illiyin, setinggi-tingginya kedudukan, maqamam mahmuda, dan kedudukan yang terpuji. Di mana tempatnya? Fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir, di sisi Allah yang maha kuasa. Itulah Nabi Muhammad. Dan beliau adalah sebaik-baik makhluk. Dalam kitab Johar Tauhid, dalam kitab Tuhfatul Murid, syarah Johar Tauhid, wa khussu khairul khalqi an qad tamama bihi jami'a rabbana wa ammama bisa'tahu fasyar'uhu bi ghairihi hatta zamanu yunsahu. Sudah ditentukan Nabi Muhammad sebaik-baik makhluk kehendak Allah, dan syariatnya untuk semua lapisan, untuk semua negara, untuk semua alam, karena beliau menjadi rahmatan lil alamin. Walaupun zaman saling berganti, syariat beliau tidak akan pernah tergantikan. Tatkala masuk dalam kolbun kita, walaupun zaman semakin mengkilat, semakin mengindah, semakin menggemerlap, zaman terus bergulir semakin milenial. Dari zaman batu, zaman manual, sekarang zaman milenial. Ya Allah, kami semua jangan kau gantikan keyakinanku. Amin. Cukuplah Allah sebagai Tuhanku. Amin. Cukuplah Nabi Muhammad sebagai idola dan nabiku. Dan muslimin muslimat, saudara, mari sama-sama raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. La ilaha illallah. Itulah induk yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Itulah inti dari semua perintah Allah dan larangan Allah. Maka sandarkanlah dalam kemahabenaran Allah, dalam kalimat inti tauhid, yaitu la ilaha illallah. Itulah saudara-saudaraku iman. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha. Allah berfirman, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang takwa, apabila datang godaan syaitan, bisikan syaitan, tadzakkaru, berzikirlah, ingatlah pada Allah, fa idzahum mubsirun, waktu itu juga sadar bahwa diri melihat kesalahan-kesalahan. Kenapa tidak sadar kita berbuat salah, dan kenapa kita selalu mengikuti nafsu? Kenapa kita selalu melanggar aturan? Karena hati kita kering kerontang, tidak ada ruh dan jiwanya mengingat Allah. Bagaimanapun hebat postur tubuh kita, bagaimanapun kehebatan kekayaan kita,
bagaimanapun kehebatan kepopuleran kita, tanpa kandungan makna ketauhidan itu hampa dan sirna. Tidak ada nilainya. Kalau tidak ada nilainya berarti pandangan iman, Islam, ihsan. Berarti yang diyakini ini adalah kita hidup hanya sementara. Betul Pak? Kita hidup hanya sementara. Sekaya apapun, sehebat apapun, kita tidak ada abadi, tidak akan abadi. Betul Pak? Miskin sementara, kaya sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Mudah-mudahan kita duduk di sini di tempat yang mulia ini diabadikan Allah. Amin. Insya Allah. Ibu bapak ini pilihan Allah terbaik, teristimewa. Insya Allah. Amin. Sebagaimana para ulama billah telah bersabda, maka nalillah yabqa. Apa-apa yang ada di dalamnya karena Allah, yabqa, kekal. Wa makana fi ghairillah, dan apa-apa yang di dalamnya tidak ada unsur karena Allah, yabna, yang akan berakhir limbah belaka, yang akan berakhir hanya sampah-sampah industri belaka, yang akan berakhir hanya bangkai belaka. Apa saja sudah terus. Badan tubuh manusia yang dulu kekar, badan tubuh manusia yang begitu agung, mewah, hebat, luar biasa, cantik dan tampan, tatkala manusia sudah ruh dan jiwanya dipisahkan, mana yang disanjung-sanjung, dipuja-puja, setelah meninggal tak sudi orang mendekatnya, tak sudi orang merabaknya, tak sudi orang ikut menyertainya. Tapi tatkala waktu di dunia jaya, hebat dan sehebat mungkin orang menyanjung, mendekati, tapi tatkala sudah berpisah, ruh tidak ada. Sehebat apapun suaminya, tatkala meninggal istrinya tidak mau bersama-sama 1 minggu aja di kamar, mau enggak? Enggak mau kan? Kalau sudah tidak ada ruhnya. Nah, suami istri didamba-damba, dicintai, tatkala dia mendapat ketentuan jam tayang habis, berarti sudah habis kontrak hidup, yaitu ruhnya harus kembali kepada siapa? Tergantung niatnya tadi waktu hidupnya. Maka sang suami tidak rela dan tidak mau. Dia menemani 1 malam aja di kamarnya, tutup. Gak mau. Dia rame-rame bersama orang. Itulah fakta realita kehidupan manusia. Maka oleh karena itu mari kita sempatkan dan kita manfaatkan dalam waktu yang Allah masih berikan kepada kita. Jam tayang hidup kita masih diberi izin, jatah waktu kita masih diberi izin, dan kita tidak tahu menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun yang mana kita akan habis jam tayang kehidupan kita. Ingin abadi kan kita, betul Bu? Kita hidup hanya sementara, sedangkan di sana yang kita dituju bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 1.000.000.000 tahun, tapi khalidina fiha abada, selama-lamanya. Berarti menurut iman Islam kita harus mempunyai bekal yang abadi. Apa bekal abadi? Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekalanlah wahai manusia, berbekallah, perbanyaklah perbekalan. Bekal yang paling hebat adalah takwa. Lalu Nabi Muhammad SAW memperjelas, at-taqwa hahunna, at-taqwa hahunna. Takwa sentralnya di sini. At-taqwa hahunna. Di sini apa? Di bawah susu sebelah kiri ada latifatul qalbi, kalau istilah dalam kitab Risalatul Aliyah. Latifatul qalbi, lembutnya qalbun kita, yang selalu disusupi nafsu dan syaitan, yang selalu disibukkan dengan kehidupan dunia yang hanya bersifat sementara dan terus didorong oleh nafsu dan syaitan. Di kolbun dulu masuk, maka tenggelam kita,
tidak tahu arah tujuan kita, kemana kita harus kembali. Maka Muhammad turun untuk membawa nur itu, mengajak kembali jati diri manusia supaya pulang kepada Sang Pencipta, supaya pulang kepada Sang Pemilik, karena Dia memang pemilik sejati segala-galanya. Tatkala qalbun dihidupkan at-taqwa hahuna, hidupkan dengan hudurul qalbi ma Allah. Hadirkan hatinya, hidupkan hatinya mengingat Allah. Itu sentral takwa. La ilaha illallah. Maka Nabi Muhammad SAW mentalkin kalimat itu. Maaf ya, ini perspektif sufi ya, ihsan. Nabi Muhammad SAW yulakkinu hadhil kalimah at-thayyibah. Nabi Muhammad SAW mentalkinkan kalimat tauhid itu, yang diucapkan dan yang diingatkan. Qul la ilaha illallah. Lalu di hati, hidupkan hatinya. Nah, ditanamkan oleh Rasulullah dalam hati. Tatkala hidup hatinya, ingat hatinya, dimanapun juga dia jadi refleks ingat. Lagi makan, ingat Allah. Lagi minum, ingat Allah. Lagi susah, ingat Allah. Lagi bahagia, ingat Allah. Maka susah ingat Allah, suka ingat Allah, makan ingat Allah, minum ingat Allah. Makan minum di rahmat Allah, susah senang di rahmat Allah. Apa artinya rahmat? Karena bapak nyandar pada Allah dikala makan, karena ibu nyandar pada Allah dikala minum, maka minum ibu, minum bapak, makan ibu, makan bapak, walaupun bersifat itu namanya sifat mubah ataupun biasa-biasa adat, tapi menjadi amal ibadah yang diabadikan Allah. Mana yang diabadikannya? Hidupnya hati, hudurul qalbi ma Allah, hadir hati mengingat Allah. La ilaha. Sedangkan kehidupan kita ada dua macam. Satu, kadang-kadang bingung. Kedua, kadang-kadang bahagia. Betul. Jembatani wahai mukminin mukminat, wahai ikhwan wal akhwat, saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan. Maka jembatani suka dan duka dalam keadaan hidup kita yang sementara ini dengan bernaung, bersimpuh di haribaan Allah dengan mengingat Allah. Silahkan badan yang bentuk biologis ini menebar di muka bumi, mau ke kantor, mau ke kebun, mau ke pesawat, mau ke mobil, tapi ruh bapak, ruh ibu, jiwa bapak, jiwa ibu terhubung, interaksi bersama Sang Pencipta dan Pemilik. Siapa? Allah. La ilaha. Yang akhirnya akan selalu ingat. Setelah ingat menjadi karakter. Kalau sudah menjadi karakter, paham hidup ini hanya sementara. Kaya sementara, miskin sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kalau kita ingin meraih surga, ingin liqa bersama Allah, sholat kita di mana? 5 menit aja sholat yang benar. Waktunya misalnya 5 menit. 1 hari 1 malam berarti 25 menit. Kali setahun, kali 60 tahun usia kita, paling 1,5 tahun. 58 tahun dipakai apa? Sedangkan kepulangan kita hanya menuju Allah. Sedangkan kepulangan kita harus berhadapan-hadapan di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan segala perilaku kita waktu di alam yang sementara ini. Sungguh rasanya berat, walau takallafa, walaupun kita berbuat sehebat mungkin, sekuat mungkin, tanpa kita bersandar berlabuh di hadapan Allah. Tapi tatkala ibu bapak ingat Allah, ilmu bapak disandarkan pada ingat Allah, kekuatan bapak, kekayaan bapak, semua aktivitas bapak, Allah lah yang akan menyampaikannya, Allah lah yang akan menilainya, Allah lah yang akan meliputi segala sesuatu.
Maka ilaihi yas'adu kalimut thayyib wal amal soleh yarfa'uhu. Kepada Allah berangkat kalimah thayyibah dan amal soleh pun jadi terangkat dengan kalimah la ilaha illallah. Itu kenapa para sahabat ditalkin, kenapa para sahabat mendapatkan ijazah dzikir? Karena tujuan Rasulullah dan para sahabat maksudnya yaitu watasfiyati qulubihim, ingin bersih hatinya supaya tidak terkontaminasi menuju Allah, watazkiyati nufusihim, dan supaya lebih bening hatinya. Setelah bersih bening mau apa? Wa isalihim ila hadratil ilahiyah, dan supaya menyampaikan segala bentuk ibadah mahdoh ghair mahdoh langsung sampai ke hadirat Allah. Ghair mahdoh makan tapi ingat Allah, ghair mahdoh minum tapi ingat Allah, ghair mahdoh di pesawat duduk tapi ingat Allah, ghair mahdoh di mall pun ingat Allah, di mana pun kita berada. Tapi terbang semuanya meluncur ke hadirat Allah dan abadi lagi di sisi Allah. Karena dia bersandar hanya kepada Allah. Dzikrullahi akbar, la ilaha. Itulah Nabi Muhammad sifatnya, itulah akhlaknya Nabi Muhammad. Maka syair yang diungkapkan dalam burda, dalam Al-Barjanji di Maulidur Rasul selalu diungkapkan kan? Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksir wa ghalli, anta misbahus suduri. Maknanya apa? Anta samsun, engkau bagai matahari. Anta badrun, engkaulah bulan purnama. Anta nurun, engkaulah cahaya. Fauqa nuri, di atas cahaya. Itulah yang di dalam ruh Muhammad, yang di dalam jiwa Muhammad. Masuk sedikit-sedikit di bapak di ibu. Karena mendapatkan anta nurun fauqa nuri, bapak berani masuk masjid. Padahal kalau dihitung kalkulator ekonomi bisnis apa? Tidak pulang dikasih 1 juta bapak. Ibu tidak pulang dikasih 2 juta. Dari sini, betul pak? Tapi ada nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Ada sesuatu yang merasakan bangga, bahagia dalam jiwa bapak. Tersambung di zaman yang sekian lamanya dari kelahiran Nabi Muhammad. Tapi imannya bapak ikuti, imannya ibu ikuti. Itulah kasih sayang Allah. Itulah nurun ala nur, yang akan mengabadikan bapak, yang akan mengabadikan ibu, yang akan menghadapkan bapak dan ibu kepada Allah dengan penuh ridho dan rahmat serta ampunannya. Amin. La ilaha illallah. Itulah nur. Nurun ala nur, anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Setelah itu apa? Anta misbahus suduri. Betul ada di Al-Barjanji. Anta misbahus suduri, engkaulah pelita hatiku. Tatkala resah, gundah, gelisah, emosi memuncak, ingatlah Allah. Hidup kita semuanya ujian belaka, mudah susah ujian dari Allah, miskin kaya ujian dari Allah. Tak kala nur itu ada dalam jiwa bapa dan ibu, susah pun bersandar pada Allah, susah pun sandarannya hanya pada Allah. Bahagia bersandar pada Allah. Efeknya, akibatnya akan bermanfaat bagi ibu dan akan memberi manfaat bagi orang lain. Karena tatkala suka ibu dilimpah ruah rezeki sehingga menjadi kaya raya, maka ibu akan menjadi seorang yang syukur pada Allah. Kalau sudah syukur pada Allah, akan bisa dapat dirasakan oleh tetangga, oleh saudara-saudara kita yang jompo, yang miskin. Apalagi kalau orang tua, apalagi kalau saudara.
Karena hati tidak merasa ego dan aku. Karena merasakan bahwa nikmat ini adalah kasih sayang Allah. La ilaha. Dikala musibah menempa, dikala petaka mendatang, hati tetap sabar, merasakan ini ujian dari Allah. Tapi badan berusaha ngaler hidur mulon, kata orang Sunda, ke utara, ke timur, ke barat, mencari bagaimana solusinya. Susah penat, tapi dalam catatan Raqibun Atidun, tapi dalam catatan Allah ini hamba yang tidak menyia-nyiakan hidup. Badan dalam syariat berjalan berikhtiar, tapi hati taqwid tawakal karena hudurul qalbi ma'allah. Maka tatkala ajal tiba, sudah habis waktunya, maka itu bernilai di sisi Allah semuanya. Sukanya jadi ibadah, dukanya jadi ibadah. Itulah arti kehidupan yang sebenar-benarnya dalam dimensi iman, Islam dan ihsan. Dan itulah tugas Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak berdasarkan begitu, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Habsyi, hijrah ke Taif, dia dengan teman sahabatnya. Apakah datang ke Taif beliau disambut? Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi da. Datang ke Taif begitu Pak? Enggak, datang ke Taif dilempari, diobok-obok, dikejar-kejar sampai berlumuran darah. Tapi beliau sabar dan tidak dendam. Bahkan tazalli dua malaikat penghuni gunung itu ataupun penjaga gunung itu, ya Rasulullah, ya Muhammad, aku tak rela melihat kamu dihina, dicerca, bahkan dikejar, dilempari sampai berdarah. Oleh karena itu, kalau kau mengizinkan saya dan engkau, mari kita bermohon pada Allah. Tinggal satukan gunung ini, udah aja ditumpahkan kepada dia semua, mati semuanya. Ya Rasulullah, bagaimana? Menurut malaikat itu, malaikat terbaik-baik makhluk kan yang selalu taat. Tapi melihat keadaan Nabi Muhammad tidak rela. Bagaimana Rasulullah menjawab? Tidak, wahai malaikat Allah, aku bukan itu tujuanku. Enggak apa-apa, kan ini semuanya ujian dari Allah. Oleh karena itu, wahai malaikat, kalau dihancurkan ini, siapa yang mau iman? Ya mudah-mudahan walaupun ayahnya, kakeknya tidak iman, nanti melahirkan anak-anak cucu cicitnya iman. Itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenapa Rasulullah sampai akhlak demikian? Karena hatinya tidak berpaling dari Allah. Oleh karena itu, walaupun kita amat sangat jauh kan, tapi mudah-mudahan dengan sekelumit pertemuan ini, ya menceritakan sekelumit sejarah Rasul, mudah-mudahan Allah tanamkan dalam akhlak kita semua. Amin. Karena kita pun juga mengaku umat beliau, ingin selamat, ingin sampai kepada hadirat Allah. Lalu Nabi Muhammad dihina, dicerca setiap mau ke Masjidil Haram. Setiap lewat kaki Nabi Muhammad selalu diludahi, selalu diludahi, selalu ditaburi kotoran setiap hari itu, setiap hari. Tapi begitu dia sakit, Nabi Muhammad tetap melihatnya, menengoknya. Akhirnya dia gemetar. Bagaimana ya saya harus menjawab, bagaimana saya harus melawan. Ini Rasulullah lagi sehat, lagi kuat begitu. Tatkala dia menengok keadaanku satu, tapi Rasulullah tetap menanyakan, kemana kamu? Tidak ada. Kan biasa kamu suka melempariku, meludahiku. Akhirnya bahasa yang suci karena hati ingat Allah, lalu bahasanya bijaksana kepada sang pendendam ataupun sang pengolok yang menghina Rasulullah. Akhirnya dia pun rebah jiwanya. Akhirnya iman pada Rasulullah dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rasul, tempatkanlah kami sebagai umat beliau. Amin. Karena beliau sebaik-baik makhluk, umat beliau sebaik-baik umat. Makanya umat beliau tidak diakhiri zaman kecuali dengan akhirnya umat beliau. Tidak membuat lagi nabi sesudah beliau. Saking sayangnya Allah kepada beliau dan saking sayangnya Allah kepada umat-umat beliau. Kenapa tidak dihadirkan lagi nabi utusan Allah? Karena supaya tidak diobok-obok oleh umat yang akan datang. Ceritanya supaya tidak digunjing-gunjingkan. Itulah tanda di antara sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Kita ini umat terakhir kan? Betul. Yang kedua, Allah memuliakan Nabi Muhammad dan umatnya. Di antaranya kecil-kecil badannya umat Nabi Muhammad. Kita kecil-kecil kan, 2 meter di sini orang mungkin kata orang Sunda apa, jangkung halus, tinggi kan 2 meter. Tapi umat Nabi Muhammad jarang yang 2 meter, paling sedikit ada. Rata-rata semeter 70, 75, 65 gitu kan. Tapi umat Nabi Adam 30 meter. Ini masih kurang tingginya kalau untuk umat Nabi Adam, masjid ini. Luar biasa. Dan kuat-kuat lagi. Umat Nabi Adam, umat Nabi Idris, tapi umat Nabi Muhammad kecil. Karena supaya beban tidak terlalu berat biaya kasih sayang Allah hikmah. Yang ketiga, umat Nabi Muhammad adalah miskin-miskin mayoritas. Miskin-miskin dibanding umat yang tidak mengaku Nabi Muhammad. Biar ada keimanan, kekayaan yang kuat di jiwa. Miskin biasa-biasa saja. Tapi bukan berarti tidak ada orang kaya, banyak juga. Tapi secara umum miskin-miskin yang mengakui kenabian kepada Nabi Muhammad. Apa? Sayang Allah kepada Muhammad dan umat Muhammad. Supaya ringan beban hisabannya nanti. Karena pada hari nanti semua orang butuh dengan pertolongan Allah. Semua orang butuh dengan pertolongan syafaat Rasulullah. Sedangkan kalau kita dihadapkan dengan berlimpah luah di dunia ini banyak. Kadang-kadang kita sombong, kadang-kadang kita angkuh, dan kadang-kadang kita sifatnya mendiskriminasi. Dan kadang-kadang kita tidak menoleh kanan kiri tetangga kita dan sebagainya. Banyak yang membutuhkan sesuap nasi, tapi kita tidak kontrol. Padahal kita sibuk dengan harta. Padahal kita sibuk dengan kehebatan-kehebatan. Itulah sayang Allah supaya cepat masuk surga. Mudah-mudahan. Amin. Bihaqi la ilaha. Banyak Pak. Yang kelima, umat Nabi Muhammad tatkala ingin menemui Allah. Yang waktu umat Nabi Musa dan Nabi Musa ingin menjumpai Allah, 1 hijab pun 7.000 tahun. Apalagi beberapa hijab sampai menemui Allah. Tapi bagi umat Muhammad, tatkala ada kehendak mau menemui Allah dengan ikhlas, maka masuk ke masjid Istiqomah ini dengan tujuan mau menuju ridho Allah. Detik itu juga Allah bukakan ridhonya, Allah bukakan ampunannya, Allah bukakan rahmatnya. Itulah kehebatan yang Allah berikan khusus kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Mudah-mudahan kita benar-benar diaku umat beliau. Amin. Mari sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Di hari akhir semoga hamba bergabung bersama dengan ayah bunda hamba, ikut di kau Rasulullah ya Nabi, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Di
semoga hamba bergabung bersama dengan guru-guru hamba, ikut liqa'u Rasulullah ya Nabi. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Iwan ahwat muslimin muslimat, betapa besar agungnya jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kau perlihatkan, telah Allah perlihatkan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada nur Muhammad sehingga guru-guru kita menyampaikan berbagai ilmu untuk menerangi kehidupan kita. Oleh karena itu guru, semua guru dalam dimensi yang benar. Mudah-mudahan bersama kita menemui Rasulullah, bersama Rasulullah menghadap pada Allah dengan penuh ridho dan rahmat berkah. Amin. Dan betapa agung jasa ayah bunda kita, karena beliau-beliau telah mendidik kita, membesarkan kita, betul? Meninabobokan kita, betul? Tatkala kita sakit mereka tidak ikut, mereka pun sakit hatinya, mereka pun tidak enak tidur, mereka pun tidak enak makan, mereka pun kadang-kadang lupa makan, lupa minum, lupa malu kadang-kadang, lupa kadang-kadang haram atau pahala untuk membela kita, terlampau sayang pada kita. Mohonkan ampunan dikala maulid Rasul untuk ayah bunda kita. Insya Allah itu termasuk anak-anak yang soleh, yang selalu mendoakan ayah bunda kita. Karena mereka, wahai mukminin mukminat, tatkala Anda menjadi profesor, doktor, kiai, sehebat apapun kepopuleran Anda diam di kota-kota yang hebat, diam di gedung yang mewah pakai mobil mega. Sudahkah Anda ingat ayah bunda Anda di kampung? Mungkin menanti Anda, kedatangan Anda. Tapi Anda selalu disibukkan dengan berbagai kesibukan. Bahkan bisa lewat kampung yang ada ayah bunda di sana. Anda sudah berbagai pengawal menyertai Anda, tapi Anda tidak pernah mereret bahwa di gendongan orang tua itu Anda. Sehingga sehat, sehingga besar dalam asuhan mereka. Kadang-kadang ada lupa karena sudah banyak pengawal, udah aja tenang. Padahal sebelumnya konteks Allah menciptakan alam sehebat mungkin ini lewat HP, lewat YouTube, lewat apapun ini supaya mempererat hubungan antara makhluk dengan makhluk, mempererat hubungan antara anak dengan ayah, antara ayah dengan anak. Kenapa kita enggan mau nelpon? Gak mau, minder karena biasa. Itu karena tertutup, tidak ada jiwa kemuhammadan dalam jiwanya, gak muncul. Tatkala ada jiwa Muhammad, Nabi Muhammad itu duduk di tengah para sahabat pakai tikar yang ada, tikarnya itu kalau menurut sekarang dari kulit kambing beliau dulu. Tapi begitu datang Bunda Halimah, yaitu ibu susunya yang menyusu, karena ibu asli nama Sayyidatina Aminah kan. Begitu datang beliau dikeluarkan ataupun pindah tempat. Udah ibunda di sini. Itulah akhlak Rasulullah. Coba renung pada kita, sudahkah kita mengikuti sedikit demi sedikit? Kadang-kadang kita sudah merasa hebat, dalil hebat, kekuatan disiplin ilmu hebat. Ayah ngomong 1 kali, kita kadang-kadang 10 kali. Ridho ayah, ridho ibu, ridho karena anaknya kok jadi insinyur, jadi kiai, jadi profesor, ridho. Tapi awas, di belakang layar yang kamu tidak sadar, Allah tidak ridho. Ayah ridho, ibu ridho. Kalau datang dari kota ayah, datang dari kota anaknya, datang dari kota anaknya dengan mobil mewah, mobil hebat, lalu anaknya, ayahnya, ibunya menunggu tergopoh-gopoh karena sukaria datang anak yang punya mobil hebat, jabatan hebat,
Lalu bapaknya membawa koper, ibunya membawa koper, anaknya jalan lenggang kampung. Ayah ridho, ibu ridho, tapi Allah tidak ridho. Camkan wahai anak-anak bangsa. Anis kurli wali walidaika ilayyal masir. Syukurlah pada aku, ingatlah Allah, kata Allah. Syukurilah nikmatku dan syukurilah karya jasa ayah bunda. Itulah dampak efek positif dari dzikrullahi akbar. La ilaha. Mudah-mudahan sebelum tidak ada orang tua, sekarang berbuat bakti, wahai anak-anak bangsa, wahai anak-anak saudara-saudaraku di mana. Kalau memang Anda kaya raya, mampu memberi keramik, mampu memberi keramik, mampu membeli marmer, lalu ibu rumahnya belum di marmer, lalu ibu rumahnya belum digerani, kalau seandainya mampu, belikan dong sekarang. Kenapa terhalang sama istri? Istri kenapa terhalang sama suami? Coba musyawarah. Karena itu manusia agung, manusia terbaik yang telah meninabobokan kita. Sungguh menyesal nanti, masa nanti kalau sudah meninggal 40 hari, 100 hari baru dia beri gerani pesan untuk di atas kuburnya. Itu juga bagus, tapi lebih bagus waktu hidup di dunia. Periksa tempat tidurnya, baik enggak tempat tidurnya. Kalau kita tidur di kasur yang empuk, kenapa enggan memberi kasur yang empuk pada ayah bunda? Itulah fakta, kadang-kadang lupa. Itu mahjubun an dzatihi ta'ala. Itulah efek dari terhalangnya seorang hamba mendapatkan dzikrullahi akbar. Karena tidak akan merelaikan, maka hatinya tertutup terus. Oleh karena itu mudah-mudahan kita sebagai yang baik kepada Allah dan orang tua kita, amin, bihaqqi la ilaha Muhammadur Rasulullah. Jauh kita di Batam, ayah kita, ibu kita di Bandung, ditasihkan. Ada telepon sekarang dong, mau ke kantor, coba telepon dulu, Ma, assalamualaikum, mohon doanya, Bab, saya mau ke kantor, saya mau ke, coba dong, berkah itu. Kenapa rasanya gengsi terus? Bukakan itu, ikhtirah, maka bukakan penghalang itu, karena ada gengsi, karena ada begini, karena ada begini, bukakan. Tatkala sudah dibukakan, ada nikmat di dalam, indah di dalam. Lau arabtum, lau duktum halawatal uslah, la arabtum mararatal qati'ah. Kalau seandainya Anda sudah merasakan manisnya nikmat zikir pada Allah, kalau seandainya Anda sudah merasakan manisnya sholawat kepada Rasulullah, kalau seandainya Anda sudah merasakan berbudi baik kepada orang tua, maka tatkala satu kejap pun Anda, satu saat pun Anda tidak berbuat itu, maka berasa pahitnya hidup ini, terasa pahitnya keadaan jiwa ini, karena Anda sudah berkarakter kebaikan. Mudah-mudahan, amin, bihaqqi la ilaha. Itulah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Coba lihat badan kita seutuhnya. Pendengaran, melihat, mendengar suara apapun, ada yang indah, ada yang kurang indah. Kasih sayang siapa, ini telinga kita bisa mendengar suara merdu syair, solawat, berbagai macam alunan qasidah, berbagai macam bacaan qori'ah masuk ke telinga, nikmat. Siapa ya yang mengasihi ini semua? Bukan milik kita, Pak. Bukan milik kita, Bu.
Ada yang maha memodifikasi, ada yang maha memberi, ada yang maha mengasihi. Siapa? Allah. Dikasih mata ini sejauh mata memandang, terlihat ini warna abu, warna kuning, warna hijau, warna putih, dan akhirnya indah. Melihat pemandangan di gunung, di lautan, di udara, semuanya Masya Allah, indah. Untukmu manusia, betapa agungnya kasih sayang Allah pada kita. Walaupun kita, kata orang Sunda, makulak canggung bagja diri, kalau menurut skala standar biasa-biasa saja kepunyaan kita, tapi Allah mengasihi. Fi'lul qalbi ma'rifatullah. Hati kita mengenal Allah. Allah memperkenalkan alam ini. Dilihat dengan mata, didengar dengan telinga, maka diraba semuanya. Ada alat pengeraba. Apalagi nikmat rasa dalam lidah kita. Segala buah-buahan yang Allah ciptakan di muka bumi ini, buah rambutan, buah pepaya, buah banana, buah durian, semuanya Allah ciptakan beda-beda rasanya. Dan setelah masuk kepada lidah ibu, setelah masuk kepada lidah bapak, iya ya, durian begini rasanya, iya ya, manggis begini rasanya. Bapak jadi paham, ini durian, ini pepaya, dan ini mangga. Siapa yang mengasih ilmu, pemahaman yang sampai hakul yakin? Tak lain dan tak bukan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Di dalam penciptaan langit dan bumi, siang dan malam, sesungguhnya tanda-tanda, sesungguhnya benar ada tanda-tanda. Tanda itu apa? Tanda Maha Esanya Allah, tanda Maha Agungnya Allah. Bagi orang yang suka merenung, berpikir, ulil albab namanya. Siapa ulil albab itu? Sehingga Allah menciptakan matahari, bulan, bintang, warna-warni, laratan, lautan, udara. Betapa agungnya dan berasa, betapa mesranya menyayangi manusia. Karena apa dia berpikir sampai sepositif itu? Karena alladzina yadhkuruna Allah qiyama, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah dikala berdiri, dikala duduk, dikala berbaring. Makna luasnya lebih hebat. Dikala hebat dagangnya, dikala hebat jabatannya, ingat Allah. Dikala hebat usahanya berdiri, wa qu'udan, biasa-biasa saja lagi duduk. Wa 'ala junubihim, lagi miring, berbaring. Tetap Allah jadi sandarannya, tetap hidupnya menuju Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wan ardh, dan selalu memikirkan dalam penciptaan langit dan bumi. Siapa yang dipikirkan? Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Akhirnya pikir dan dikir bersinergi, selalu saling mengisi. Pikir mengingatkan, qalbun hidup jadi dikir, dikir membawa maslahat pikir. Dua-duanya itu yang Allah ciptakan untukmu manusia, supaya datang kepada Allah. Akhirnya dia mau makan, dia lagi di pohon, dia lagi di laut, dia lagi di pesawat, dia lagi di kapal. Bagaimana ungkapannya? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci ya Tuhan kami. Rabbana ma khalaqta hadza. Rabbana wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza, tidak Engkau menciptakan ini lautan,
Tidak engkau menciptakan ini udara, tidak engkau menciptakan ini diri, tidak engkau menciptakan ini aku bicara, tidak engkau menciptakan ini aku bergerak dan diam. Ma khalaqta hadza subhanaka, maha suci engkau, subhanaka rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak engkau menciptakan diri, tidak engkau menciptakan segala sesuatu ini batil, sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batil subhanaka, maha suci engkau, faqina azabannar, maka peliharalah kami dari adab neraka ya Allah. Itulah orang-orang yang selalu mengingat Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan berzikir kepadanya. Amin. Dalam ayat yang lain, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton, fadzakaru, sudah tadi diucapkan. Dan ayat yang lain, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang berbicara rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, terus istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, turunlah malaikat bumi, malaikat langit turun menghampiri orang yang menyebut nama Allah, Rabbuna Allah, sebagai Tuhan kami. Apa turun malaikat? Mengasihkan doa dan kabar gembira kepada orang-orang yang selalu mengingat Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, wahai fulanah, jangan takut kamu, jangan takut miskin kamu, jangan takut tertinggal kamu, jangan takut hidup ini hanya sementara ujian. Pas sakaratul maut, jangan takut kamu walaupun kamu berpisah nyawa dan badan. Jangan takut kamu, Allah takhafu wala tahzanu, dan jangan sedih kamu meninggalkan dunia yang fana ini. Tenang kamu, tenang. Meninggalkan enak lezatnya makan durian, meninggalkan enak lezatnya makan soto, makan sate, makan segala apa yang ada di muka bumi ini. Jangan sedih ya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah kamu, bergembiralah kamu dengan surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Mudah-mudahan, amin. Bihaqi la ilaha, itulah jaminan dari Allah kepada dakirin dakiro, kepada orang yang selalu mengingat Allah. Saya akan bertanya pada bapak dan ibu semuanya, apakah Nabi Muhammad akan diperiksa nanti di hari di Barjah? Di Barjah, di alam kubur, diperiksa enggak oleh malaikat munkar nakir? Enggak mungkin. Masa Nabi diperiksa? Bagaimana jawabnya? Man rabbuka wa man nabiyuka? Masa Nabi ditanya wa man nabiyuka? Enggak mungkin kan? Nah, udah Nabi, para Nabi tidak bebas pertanyaan kubur, bebas di mizan, di mahsyar secara hakikat ya. Lalu para wali diperiksa di alam barzah? Tidak. Para wali, ala inna awliya Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut dan prihatin sedih, karena mereka kekasih Allah. Di mana? Di barzah. Di mana? Di mahsyar. Di mana? Sampai liko bersama Allah dan akhirnya dimasukkan ke surga Allah. Mudah-mudahan kita ikut. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak dikatakan wali, tidak dikatakan nabi, tapi ada jaminan dari Allah. Yang ayat tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, la ilaha, istiqomahkan sesuai masjid ini, masjid istiqomah. Mudah-mudahan kita bisa mencapai istiqomah. Amin. Asyhadu an la ilaha
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat itu ada dua. Satu syahadat syar'an, dua syahadat munjin. Itu aja. Syahadat syar'an, kadar-kadar ibu mengucapkan asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Orang Islam nih, itu Islam nih. Nih iman. Dihukumannya dengan dohir, fahkum bidawahir. Maka menghukumi orang-orang itu dengan dohir karena sudah ucapan syahadat, ya udah Islam, tidak boleh menghina, tidak boleh menyakitinya karena dia udah Islam. Syahadat munjinnya tidak tahu kecuali bapak dan ibu dan Allah yang tahu. Munjinnya itu yang menyelamatkan syahadat itu sendiri. Apa munjin? Yang menyelamatkan benar enggak hatinya? Benar enggak, jujur enggak lagi ngucapin itu hatinya? Kan tidak ada yang tahu kecuali diri, yang memiliki diri yang tahu. Maka mudah-mudahan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita apa yang diucapkan ada diingatan. Amin. Nah, yang diingatan itulah yang menyelamatkan ucapan, yang menyelamatkan perilaku kita sampai menuju Allah. La ilaha itulah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaan. Allah telah mengumpulkan kita bersama-sama sedang belajar dan belajar. Ya Allah, bimbinglah kami semua. Ya Allah, berkahilah kehidupan kami ini semua. Ya Allah, selamatkanlah kami semua di dunia ini dan di akhirat nanti. Terima kasih banyak ibu-ibu, bapak-bapak telah bersilaturahim dan mempertemukan kami melalui Pak Muzakir, dan mudah-mudahan Allah pun selalu mempertemukan kita semua. Bukan hanya sekarang bertemu, mudah-mudahan kita bertemu kembali di surga Firdaus dia dengan rahmat dan fadl-Nya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Sebelum ditutup, mari kita bersama-sama sholawat 3 kali ya. Mari bil barakah kepada baginda agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat dan doa. Sallu ala nabi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.